Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Gudi Antonio Gabriel Syanturi dari kelas 11 JKT 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat sebuah alat pengukur suhu untuk komputer atau modem. Langsung saja kita ke tutorialnya. Alat dan bahan yang harus kita persiapkan diantaranya adalah kabel USB, ESP32, kabel jumper male to male, kabel jumper male to female, breadboard, sensor suhu D18B20, dan LCD kristal I2C 16x2. Pertama-tama kita siapkan breadboard terlebih dahulu, kemudian kita pasang ESP32 menuju ke breadboardnya. Selanjutnya, kita pasangkan sensor suhu D18B20 ke breadboard. Untuk wiring diagram untuk sensor maupun LCD-nya akan saya cantumkan yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, kita hubungkan antara sensor suhunya ke ESP32 menggunakan kabel jumper berjenis male to male. Selanjutnya, kita lanjut ke pemasangan LCD kristalnya ke ESP32 menggunakan kabel jumper berjenis male to female. Setelah itu, kita periksa kabel-kabelnya. Pastikan kabel-kabelnya tidak ada yang terbalik, terutama bagian VCC dan GND-nya, supaya tidak menimbulkan konslet. Kalau dirasa kabelnya sudah terpasang dengan baik, maka kita sudah bisa menghubungkan ESP32-nya ke laptop menggunakan kabel USB. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Arduino IDE ya. Di sini untuk programnya tidak akan saya jelaskan dari nol, tapi saya akan jelaskan sintaks-sintaksnya ini atau komen-komennya ini fungsinya buat apa saja ya. Di sini sudah saya buat dan saya akan jelaskan. Pertama di sini ada tulisan include. Include ini adalah perintah yang kita gunakan untuk memanggil sebuah library ya. Jadi library itu semacam driver ya, driver misalnya kayak di printer
kan sebelum kita pakai printer itu kita harus memastikan bahwa driver dari printer itu harus sudah terinstal di dalam laptop kita ya. Nah itu, kalau di sini nyebutnya namanya library ya. Jadi ada beberapa sensor atau aktuator seperti halnya LCD ya, LCD seperti ini ya. Dia itu mempunyai library yang harus diinstal ya. Di sini ada beberapa library yaitu OneWire-H, kemudian Dallas Temperature dan Liquid Crystal I2C ya. Yang ini OneWire ini untuk komunikasi sensor suhunya, terus Dallas Temperature ini untuk driver sensor agennya, sensor suhunya, kemudian Liquid Crystal ini adalah library untuk LCD-nya ya. Kemudian di sini define OneWire bus ini untuk mendefinisikan pin sensor suhunya ya ke pin D4 ya, GPIO 4 di ESP32. Kemudian OneWire bus, nah seperti ini untuk membuat jalur komunikasi OneWire ke pin yang sudah ditentukan, yaitu sebelumnya ini ke pin D4 ya atau GPIO 4. Kemudian di sini Dallas Temperature Sensor and OneWire. Nah ini artinya adalah kita akan membuat objek bernama sensor dari library Dallas Temperature supaya sensor suhunya dapat berkomunikasi menggunakan library OneWire yang sudah dibuat sebelumnya ya. Kemudian Liquid Crystal I2C ini adalah untuk mendefinisikan LCD-nya, LCD I2C-nya. Kemudian Point Setup ini untuk menjalankan fungsi. Kalau Point Setup ini berarti fungsi yang dijalankan pertama kali saat menyala ya. Kemudian serial begin 115200 ini mengaktifkan komunikasi serial ke serial monitor 115200 ya. Kemudian di sini ada sensor begin ini untuk inisialisasi sensor suhunya. Kemudian LCD init ini inisialisasi LCD I2C-nya. Untuk backlight yang ini untuk mengaktifkan lampu backlight dari LCD display-nya ya. Untuk LCD sini lampu ininya untuk warna dasarnya berwarna hijau. Nah itu fungsinya untuk mengaktifkan lampu hijaunya ya, lampu sebagai warna latar dari LCD-nya. Kemudian ini LCD set cursor ini untuk mengatur tampilan perintah ya atau tampilan tulisan ke baris pertama ya. Kalau 0,0 seperti ini berarti baris pertama. Kemudian LCD print monitor suhu. Nah ini LCD print monitor suhu berarti ini akan memprint atau menampilkan tulisan ini yang dalam kurung ini ya, monitor suhu pada baris pertama yang sudah ditentukan ya dari sintaks yang sebelumnya, yaitu yang ini. Nah ini tandai dulu. Nah yang ini ya, dia akan menulis tulisan monitor suhu sesuai dengan set cursor yang sudah kita atur ya. Kemudian LCD set cursor 0,1 ya. Ini berarti mengatur tampilan ke baris yang kedua ya. Kemudian di sini LCD print dalam kurung perangkat. Nah, ini berarti sama ya seperti ini, cuman bedanya dia di baris kedua dan tulisannya adalah perangkat seperti ini. Kemudian delay 2000 ini jeda ya, memberikan jeda selama 2 detik ya. Karena hitungan di Arduino IDE itu adalah millisecond atau milidetik, bukan detik ya. Kemudian LCD clear itu untuk merefresh ya atau menghapus tulisan yang ada di LCD itu. Kemudian void loop, di sini void loop ini adalah penanda mana bagian yang dijalankan secara berulang-ulang ya sampai tidak ada sumber daya atau tidak ada listrik yang mengalir ke ESP32-nya ya. Kemudian sensor request temperature ini adalah perintah untuk menyuruh atau memerintahkan sensor suhunya mengukur suhu sekitar ya, suhu yang dideteksi. Kemudian float suhu ini untuk menampilkan angka bilangan desimal berupa bilangan desimal ya, dan juga angka desimal. Jadi bilangan desimal sama bilangan desimal itu adalah bilangan yang terdiri dari 0 sampai 9. Kemudian kalau desimal sendiri kita artikan sebagai angka yang berkoma ya. Jadi dia bilangan desimal dan juga format desimal ya. Misalnya 27,5, 28,4, nah seperti itu sebagai nilai untuk suhunya.
Kemudian di sini ada if, ini untuk memberikan kondisi jika apa gitu. If suhu device disconnected. Nah, jika ini adalah untuk memberitahukan apa yang harus dilakukan ketika sensor suhunya itu terputus atau mungkin gangguan gitu. Maka di sini LCD set kursornya ke baris pertama akan menampilkan ini, sensor error ya. Kemudian di baris kedua yang 0,1 dia akan menampilkan ini ya. Dia akan menampilkan cek kabel seperti ini untuk memerintahkan kita mengecek kondisi sensor suhunya bagaimana, apakah kabelnya lepas atau mungkin pin kabel GPIO-nya terlepas, nah seperti itu. Kemudian else, ini adalah program yang akan dijalankan kembali jika kondisinya sudah normal ya. Maka di sini LCD set kursornya diatur lagi ke baris pertama akan menampilkan ini, suhu perangkat. Kemudian LCD set kursor ini di baris kedua yang 0,1 akan menampilkan nilai suhu. LCD print suhu menampilkan nilai suhu. Kemudian LCD print in char 223 ini adalah untuk menampilkan simbol derajat ya. Karena di komen ini kita tidak bisa langsung, harus dibuat seperti ini dulu. Ya. Kemudian LCD print ini akan menampilkan nilai satuan Celcius atau huruf C gitu ya. Celcius itu kan huruf C. Kemudian delay 2000 ini berarti memberikan jeda 2 detik untuk perhitungan suhu setiap waktu ya, secara real time jedanya 2 detik ya. Nah, kalau sudah seperti ini, oh ya, sebelum ini upload, karena di sini ada tulisan include, pastikan kita harus sudah menginstal library-nya yang diminta ya. Di sini ada beberapa, yang pertama OneWire, berarti kita cari OneWire. Nah, di sini karena kita sudah install, berarti kita abaikan. Kalau misalnya belum diinstal ya diinstal dulu ya. Kemudian Dallas temperatur ya. Nah, di sini boleh diupdate, boleh juga tidak ya. Di sini karena sudah diinstal, maka saya tidak perlu install lagi. Kemudian cari juga liquid crystal ya. Ini hurufnya harus sama ya. Nah, kita download yang ini. Ya. Kalau misalnya dia mau kasih warna biru seperti ini, masih tulisannya install, berarti harus diinstal dulu ya. Kalau sudah remove, berarti tandanya sudah kita install sebelumnya. Jadi tidak usah diinstal lagi. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita siap untuk upload program dengan cara langsung klik saja ini tombol uploadnya. Kalau ada seperti ini, diabaikan saja ya. Oke, saat mendekati 100% kita tahan tombol boot. Nah, sampai berubah seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau sudah berhasil, maka di LCD-nya akan menampilkan nilai suhunya ya. Oke. Di sini akan menampilkan nilai suhu seperti ini. Ya. Ini. Jelas. Oke. Untuk lebih jelasnya saya akan preview menggunakan HP ya, supaya lebih jelas. Teman di sini sudah berhasil ya. Saya berhasil menggunakan HP supaya bisa menampilkan kondisi perangkat. Ya. Setelah berhasil, maka dia akan mengeluarkan seperti ini ya. Ya, suhu perangkat 28,25. Nah, ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Nah, ini yang sensor ini, yang besi seperti ini nih, yang ditempelkan ke perangkatnya ya, seperti router atau modem. Nah, seperti itu. Untuk pengujian selanjutnya kita akan tes di router sekolah ya. Kita akan tes di router lab dan apakah
perangkat kita ini akan bekerja dengan baik. Oke. Sekarang kita akan melakukan pengujian terhadap ke perangkat jaringan seperti router. Caranya adalah kita tempelkan bagian besi sensornya ke bodi pada routernya. Untuk disarankan adalah kita tempelkan menggunakan selotip supaya sensornya tidak terlepas-lepas. Kalau sudah terpasang, maka kita bisa melihat berapa nilai suhu pada router kita, yang menandakan bahwa alat pengukur kita ini sudah bekerja dengan baik. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah ataupun kekurangan. Akhir kata saya pamit, terima kasih dan salam.